Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 yang beranggotakan yang pertama Angelin Francisca Tamara NIM 1716014, yang kedua Regina Fitria NIM 1716024, dan yang ketiga Irauna Syawianto NIM 1716052. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, audit sistem informasi. Yang kedua, COVID. Yang ketiga, prinsip COVID dan domain COVID. Ya, dan yang keempat, metodologi COVID. Audit sistem informasi. Menjelaskan audit sistem informasi perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi. Tingkat kesiapan dapat dilihat dari tata kelola, sedangkan tingkat kepedulian dilihat dari semua pihak terkait tentang posisi dan arah yang akan dituju sebagai jangka panjang sesuai visi dan misi. Selanjutnya, tahap kegiatan audit. Tahap kegiatan audit teknologi informasi meliputi planning. Planning mendapatkan pertahanan yang lengkap mengenai bisnis perusahaan yang sedang dilakukan audit. Pada proses ini, auditor menentukan ruang lingkup dan tujuan pengendalian, tingkat materialitas, dan outsourcing. Pada tahapan ini, auditor menetapkan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Yang kedua, prepare audit program. Prepare audit program, pada tahapan ini, audit program disesuaikan dengan hardware dan software yang dimiliki perusahaan, topologi dan arsitektur jaringan dan lingkungan, serta pertimbangan khusus mengenai instruksi tersebut. Komponen-komponen dari audit program tersebut adalah ruang lingkup audit, sasaran audit, prosedur audit, dan rincian administratif atau perencanaan dan pelaporan. Yang ketiga, gather evidence. Bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran audit secara efektif. Jenis bukti yang sering ditemukan auditor pada kerja lapangan yaitu observasi program-program dan keberadaan dari item fisik seperti mengoperasikan komputer atau prosedur backup data, bukti dalam bentuk dokumen seperti program change log, sistem akses log, dan tabel otoritas. Gambar dari perusahaan seperti flowchart dan kebijakan dan prosedur yang tertulis, serta analisis seperti prosedur charts yang dijadikan pada data perusahaan. Yang keempat, form consultation. Pada tahapan ini mengevaluasi bukti-bukti dan membuat suatu kesimpulan tentang hasil pemeriksaan yang pada akhirnya akan mengarah pada opini audit. Auditor juga akan melaporkan kelemahan dan kelebihan dari sistem. Dan yang kelima, deliver audit opinions. Pada tahapan ini, informasi umum yang harus ada dalam semua laporannya audit yaitu nama dari organisasi atau perusahaan yang diauditkan. Yang kedua, judul, tanda tangan, dan tanggal. Yang ketiga, pernyataan sasaran audit dan apakah audit tersebut telah memenuhi sasaran.
Yang keempat, ruang lingkup audit termasuk di dalamnya area audit fungsional, periode audit yang tercangkup, dan sistem informasi, aplikasi atau lingkungan proses yang diaudit. Yang kelima, pernyataan bahwa telah menjadi pembatas ruang lingkup di mana auditor tidak dapat melaksanakan pekerjaan audit dengan memadai untuk mencapai sasaran audit tertentu. Yang keenam, penggunaan laporan audit dikehendaki termasuk beberapa pembatasan dalam pendistribusian laporan audit. Yang ketujuh, standar-standar dari kriteria yang menjadi dasar auditor untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut. Yang kedelapan, penjelasan rinci mengenai temuan-temuan penting. Yang kesembilan, kesimpulan dari area audit yang dievaluasi termasuk di dalamnya syarat dan kualifikasi penting. Yang kesepuluh, sasaran yang tepat untuk tindakan perbaikan dan peningkatan. Dan yang terakhir, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah masa fieldwork audit yang bersangkutan berakhir. Dan yang terakhir, follow up. Pada tahapan follow up, melakukan tindakan lanjutan dengan membuat suatu ketentuan untuk melakukan tindakan lanjutan bersama dengan perusahaan pada kondisi-kondisi yang dilaporkan atau didefinisikan audit yang tidak tercover dalam kegiatan audit. Selanjutnya, COBIT. COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan oleh dan terstruktur. COBIT dikeluarkan oleh perusahaan bernama Isaka di tahun 1992 dan merupakan standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran berbisnis, dan merupakan alat manajerial dan teknikal untuk audit. COBIT 5 adalah sebuah versi pembaruan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir dan di dalam teknik dan tata kelola TI perusahaan. Menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem informasi. COBIT 5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan RIS IT dari Isaka, ITIL, dan standar-standar yang relevan dari ISO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irauna Syawianto. Kerangka kerja COBIT 5. Kerangka COBIT 5 secara sederhana, COBIT 5 membentuk enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. 10. COBIT 5 memungkinkan informasi dan teknologi yang berkaitan untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat TI sebagai stakeholder internal dan eksternal. Selanjutnya adalah integrasi COBIT 5. Yang pertama ada Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, adalah best practice framework yang mampu meningkatkan layanan atau computing service di dalam sektor teknologi informasi. ITIL memberikan sekumpulan prosedur Board of Management yang diterapkan kepada seluruh aspek dari instruktur teknologi informasi yang memampukan organisasi untuk dapat mengelola operasional teknologi informasinya. Framework ITIL dari tahun 2001 sampai sekarang terus berkembang
mulai dari hanya 2 modul hingga 5 modul dengan minor revision. Yang kedua adalah ISO IAC 27002, merupakan sebuah seri panduan dan prinsip-prinsip yang berfungsi untuk menginisiasi, implementasi, pemeliharaan, dan meningkatkan kinerja manajemen teknologi informasi dalam sebuah organisasi IT. ISO IAC 27002 merupakan standar yang diakui secara internasional karena memiliki cara yang baik di bidang keamanan atau security. Standar-standar dari ISO IAC 27002 telah diakui dan diterima secara global sehingga ini merupakan best practice perguruan tinggi dalam bidang keamanan untuk berbagai macam sektor, misalnya ekonomi. Yang ketiga ada FOIT. FOIT adalah sebuah kerangka tata kelola yang meliputi prinsip penerimaan dari proses pendukung yang berhubungan dengan evaluasi dan seleksi yang memungkinkan investasi IT dalam bisnis, melakukan realisasi dari manfaat dan memberikan nilai dari investasi tersebut. Yang terakhir ada risk IT. IT risk management adalah usaha untuk mengelola risiko bisnis menggunakan kerangka manajemen risiko teknologi informasi sehingga tata kelola dan proses kepastian audit dapat dilakukan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah prinsip COBIT 5. COBIT 5 mempunyai 5 prinsip yang terdiri dari yang pertama adalah meeting stakeholder need. Yang kedua, conferring the enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Yang keempat, enabling a holistic approach. Yang kelima, spreading governance from management. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs atau menemukan kebutuhan stakeholder, yaitu perusahaan dapat memberikan nilai bagi para stakeholdernya. Misalnya, dengan menjaga keseimbangan antara realisasi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, conferring the enterprise end-to-end, atau mencakup ujung ke ujung enterprise. Sistem yang dapat memberikan sebuah pandangan tentang tata kelola dan manajemen IT dalam satu perusahaan berdasarkan jumlah enabler yang ada di sekitar perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrated framework atau mengaplikasikan yang tunggal mengintegrasikan framework, yaitu kerangka kerja yang terintegrasi dan dapat disejajarkan dengan standar lain yang berhubungan dengan IT dalam penyediaan arahan pada aktivitas IT dalam satu perusahaan. Yang keempat, enabling a holistic approach atau mengaktifkan pendekatan holistik, yaitu mendukung untuk mendefinisikan enabler dalam satu perusahaan tata kelola dan manajemen IT yang efektif dan efisien. 7. Enabling a holistic approach, yaitu yang pertama, prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Yang kedua, proses. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, budaya, etika, dan tingkah laku. Yang kelima adalah informasi. Yang keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Yang ketujuh, orang, keterampilan, dan kemampuan. Yang kelima, separating governance from management atau memisahkan tata kelola dengan manajemen, yaitu menjelaskan perbedaan antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin paling penting yang di dalamnya terdapat struktur, aktivitas, tanggung jawab, dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angeline Francisca Tamara.
Selanjutnya, domain COBIT 5. COBIT 5 mempunyai 5 domain yang terdiri dari yang pertama ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua, APO, Allegiance Plan Organize. Yang ketiga, BAI atau Build, Acquire, and Implement. Yang keempat ada DSS atau Deliver Service and Support. Dan yang terakhir ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assessment. Di dalam COBIT 5, governance dan manajemen dipisahkan. Governance memastikan bahwa tujuan perusahaan dicapai dengan mengevaluasi kebutuhan, kondisi, dan pilihan pihak terkait atau stakeholder. Domain yang termasuk dalam governance yaitu EDM. 5 proses governance pada domain EDM atau mengevaluasi, mengarahkan, dan pengawasan adalah yang pertama ada EDM 01. EDM 01 berfokus untuk memastikan terdapat kerangka kerja tata kelola, pengaturan, dan pemeliharaan. EDM 02 memastikan mendapat manfaat. EDM 03 untuk memastikan optimalisasi risiko. EDM 04 untuk memastikan optimalisasi sumber daya. Dan yang terakhir EDM 05 berfokus untuk memastikan keterbukaan terhadap pemangku kepentingan. Pada manajemen ada 6 domain pada proses. Salah satunya yaitu ada APO, Allegiance Plan and Organize. APO bertujuan untuk mengidentifikasi cara terbaik TI dalam berkontribusi pada tujuan organisasi. APO juga memberikan arah untuk solusi pengiriman dan penyediaan layanan pendukung. Terdapat 13 proses pada APO. Domain APO 01 itu berfokus untuk mengelola kerangka kerja manajemen TI. APO 02 untuk mengelola strategi, APO 03 untuk mengelola arsitektur perusahaan, APO 04 untuk mengelola inovasi, APO 05 untuk mengelola portofolio, APO 06 berfokus untuk mengelola anggaran dan biaya, APO 07 untuk mengelola sumber daya manusia, APO 08 untuk mengelola relasi, APO 09 mengelola persetujuan layanan, APO 010 mengelola pemasok, APO 011 berfokus untuk mengelola kualitas, APO 012 untuk mengelola risiko, dan domain APO 13 untuk mengelola keamanan. Selanjutnya ada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Pada domain BAI ini berfokus untuk mengidentifikasi solusi TI yang perlu dikembangkan, diterapkan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Terdapat 10 proses dalam domain BAI. BAI 01 berfokus pada pengelola program dan proyek. BAI 02 untuk mengelola definisi kebutuhan. BAI 03 untuk mengelola pembangunan dan identifikasi solusi. BAI 04 untuk mengelola ketersediaan dan kapasitas. BAI 05 untuk mengelola perubahan pemberdayaan perusahaan. BAI 06 untuk mengelola perubahan. BAI 07 untuk mengelola penerimaan perubahan dan perpindahan. BAI 08 berfokus untuk mengelola pengetahuan. BAI 09 untuk mengelola aset. Dan yang terakhir BAI 010 untuk mengelola konfigurasi. Selanjutnya ada domain DSS atau Deliver Service Support. Pada domain DSS ini berfokus pada menerima solusi yang akan digunakan oleh pengguna akhir atau end user. Domain pada DSS ini berkaitan dengan dukungan layanan yang dibutuhkan seperti pelayanan, pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, manajemen data, dan fasilitas operasional. Terdapat 6 proses pada DSS. DSS yang pertama untuk mengelola operasi, DSS 02 untuk mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS yang ketiga untuk mengelola masalah, DSS yang keempat untuk mengelola kelangsungan, DSS 05 untuk mengelola layanan keamanan, dan yang terakhir DSS 06 untuk mengelola pengendalian proses bisnis.
Selanjutnya ada domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Pada domain MEA ini berfokus untuk kegiatan pemantauan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola. Terdapat 3 proses pada domain MEA. MEA yang pertama itu untuk pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian. MEA yang kedua untuk pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem dari kontrol internal. Sedangkan MEA yang terakhir atau MEA 03 berfokus untuk pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem kebutuhan eksternal. Selanjutnya ada metodologi audit. Terdapat 10 metodologi audit. Jadi yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, pemetaan tujuan. Yang ketiga, identifikasi risiko. Yang keempat, penentuan kriteria informasi kritis. Yang kelima, identifikasi proses IT yang akan diaudit. Yang keenam, identifikasi benchmark. Yang ketujuh, assessment. Yang kedelapan, analisis gap atau selisihnya. Yang kesembilan, penyusunan program implementasi. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.